Shalom, jemaat yang kami kasih dalam Kristus. Ibadah hari ini masih tetap kita lakukan secara daring sebagai wujud iman dan tanggung jawab kita untuk mencegah dan memutuskan penyebaran virus corona COVID-19. Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat bersukacita merayakan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya melalui ibadah hari ini, jemaat sekalian sungguh dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita datang berhimpun, beribadah kepada Tuhan. Kami datang menyembah dan bermazmur bagi Tuhan. Angkatlah hatimu dan pujilah Tuhan. Kami datang bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi, ibadah Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, di tengah masa pandemi karena wabah virus COVID-19 ini, kita tetap bersyukur karena
Tuhan tidak meninggalkan kita. Seperti tema ibadah kita pada hari ini ialah, Ia tak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita yakin dan berbahagia akan pemeliharaan Tuhan yang penuh kuasa, yang senantiasa hadir memimpin kita. Sehingga kita tidak takut, tidak gentar dalam menjalani dan menghadapi tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berbahagia yang diteguh, Yesus memberi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku dosa dan kemudian kita persiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, baik di surga maupun di dunia ini. Tuhan yang terlibat di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami makhluk di dunia ini. Pada hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, bersama-sama kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Engkau tahu bagaimana kami menjalani hari-hari hidup kami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan dan kami lakukan. Tuhan, kalau semuanya itu ternyata ada di antaranya terselip salah dan dosa kami, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Dan Tuhan, khususnya di dalam masa-masa kami sedang bergulat dan bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin saja kami salah berpikir, kami salah menilai Tuhan dan kuasa Tuhan. Kami juga salah terhadap sesama kami. Atau bahkan mungkin kami tidak percaya kepada Tuhan. Atau kami kecewa kepada Tuhan. Kami menangisi keberadaan kami, seolah-olah Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah kami. Karena persoalan-persoalan dampak dari pandemi COVID-19 ini,
Oh Tuhan, ampunkanlah kami, maafkanlah kami. Teruslah Engkau bersama-sama dengan kami, meyakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini, kembali kami membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami memperoleh kekuatan, penghiburan, sekaligus juga petunjuk dari Tuhan di dalam kami menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 mulai ayat 15 sampai ayat 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan Bapa dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara, demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pergumulan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan belum jelas kapan akan berakhir, serta dampak yang ditimbulkannya, rasa-rasanya merinding membaca tema kita hari ini, bahwa Ia tak pernah meninggalkan kita. Itu artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita dengan segala sesuatu yang terjadi. Tidak pernah Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Kurang lebih seperti itu yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mendapat dua pernyataan dari dua orang. Tapi pernyataan mereka sama. Ada seorang ibu mengatakan kepada saya bahwa ia kangen kepada kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya ini sudah almarhum dan almarhumah puluhan tahun yang lalu dan dikubur di Magelang. Jadi dia merasa ada masa-masa tertentu
Dia merasa kesepian dan merasa rindu kepada kedua orang tuanya. Sehingga ketika ia mengatakan begitu kepada saya berpikir bahwa orang yang sudah tidak punya orang tua saja kangen, rindu kepingin ketemu orang tua. Nah, terkadang orang yang masih punya orang tua, sikapnya tidak terlalu baik terhadap orang tua yang masih hidup ini. Kurang hormat, kurang perhatian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita berbunyi, ia tak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Itu berarti Tuhan di sini digambarkan baik sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Tuhan sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba mengkristalkan peran orang tua di dalam kehidupan anak-anak. Peran ayah dan peran ibu di dalam kehidupan anak-anak. Sehingga ketika kalau peran itu sudah tidak ada lagi, katakanlah anak menjadi yatim piatu, ayah dan ibu sudah tidak ada lagi, maka peran orang tua itu pun tidak akan pernah mereka nikmati lagi, alami lagi. Saya menyimpulkan ada 3 peran ayah dan ibu. Yaitu yang pertama, peran memeliharakan anak-anak mereka. Di dalam poin memeliharakan anak-anak mereka ini, seperti orang tua lah yang mencari dan menyediakan makanan minuman bagi anak-anaknya. Juga orang tua yang bekerja untuk memeliharakan anak-anak dengan memberikan pakaian-pakaian yang mereka butuhkan. Termasuk juga tempat tinggal dan hal-hal yang lainnya. Peran yang kedua adalah orang tua ini memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka. Jadi ketika anak-anak ini menjalani hari-hari hidup mereka, kemudian mereka menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, itu orang tua hadir untuk menjadi pelindung. Saya ingat Bapak Ibu, saya ini paling takut dengan anjing, guguk. Ya. Apakah ada penatua yang sama dengan saya takut pada anjing? Ya, apa pemain musik dan PNJ ada yang takut anjing seperti saya? Saya sangat takut anjing, takut digigit. Dan itu kalau saya mengalami lihat anjing, kehadiran ayah dan ibu saya itu sungguh menjadi sesuatu yang menenangkan saya. Karena mereka pasti akan melindungi saya. Ayah selalu mengatakan, jangan takut, ada Bapak. Nah, itu. Orang tua itu siap melindungi anak-anaknya. Jadi, fungsi dan peranan yang kedua dari orang tua adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka. Fungsi yang ketiga adalah memberikan rasa aman. Bapak, Ibu, orang tua memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada anak-anaknya. Contohnya Bapak Ibu, di rumah itu kalau ada orang tua, anak merasa nyaman. Kalau anak takut pada sesuatu atau gelisah pada sesuatu, dipeluk oleh orang tua, digendong, taruh di dada orang tua, dirangkul begitu, itu anak sudah merasa nyaman sekali gitu. Saya dapat merasakan ini Bapak Ibu ketika pada waktu saya lahir dan tumbuh di NTT, tepatnya di kota Atambua, sekitar tahun 70-an itu Bapak Ibu, kami menyebutnya pada saat itu Perang Timur-Timur. Jadi Timur-Timur itu sudah masuk Indonesia tapi belum aman. Masih selalu jadi persoalan di PBB. Jadi masih selalu belum aman sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Karena itu tentara-tentara masih kirim di sana. Nah, ada saat tertentu kami menjalani malam-malam hari, itu malam-malam yang mengerikan gitu. Karena ini kan sebetulnya antara Timur-Timur dengan Atambua yang kabupatennya Belu itu Bapak Ibu, itu batasannya sangat dekat. Itu satu kehidupan, satu saudara begitu. Wong bahasanya juga sama gitu. Yang memisahkan itu cuma satu buah jembatan yang panjangnya 10 meter. Itu. Nah, kalau ada
terjadi tembak-tembakan, itu bunyi dentumannya itu dekat sekali di telinga kita. Dan itu menimbulkan rasa takut. Kalau papa sedang diutus atau dikirim perang, wah itu menakutkan sekali. Tapi kalau dia ada di rumah, pokoknya dia ada di rumah, kami merasa nyaman. Rasa aman kita dapatkan dari orang tua kita, ayah dan ibu kita. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini mau bercerita tentang apa yang akan dialami oleh murid-murid. Nah, Bapak Ibu ini ya, peran orang tua itu memelihara, memberikan perlindungan, memberikan rasa aman. Bacaan kita, Injil Yohanes 14 ayat 18 yang menjadi fokus kita, tetapi secara keseluruhan, itu mau menceritakan bahwa sesaat lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, logika kita berarti Tuhan Yesus tidak akan berada bersama-sama dengan murid-murid lagi seperti biasanya selama 3 tahun mereka jalani. Di mana-mana mereka pergi ke kota ini, pergi ke desa ini, Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi sekarang ini sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga, berarti murid-murid akan kehilangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka lagi. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka mempersiapkan murid-murid itulah, di dalam ayatnya yang keempat, dalam ayat yang ke-18, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa sekalipun ia pergi, ia akan naik ke surga. Tetapi murid-murid tidak pernah akan kehilangan dia dan kehadiran dia di tengah-tengah murid-murid. Tentu saja kenyataan bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga, pergi meninggalkan murid-murid, itu akan menggelisahkan dan menakutkan murid-murid. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus mengambil peran sebagai orang tua bagi murid-muridnya. Peran baik sebagai ayah maupun sebagai ibu. Nah, peran Tuhan Yesus yang tadi itu Bapak Ibu, yang hampir sama dengan peran orang tua. Tuhan Yesus pertama memeliharakan murid-murid. Tuhan Yesus menyediakan makan minum bagi mereka. Ketika mereka ada persoalan tentang persembahan, Tuhan Yesus juga yang membantu mereka untuk menyelesaikan masalah persembahan. Masih ingat Bapak Ibu cerita? Tuhan Yesus suruh mereka mancing, nangkap ikan, lalu ketika ikan itu dibelah, ada uang koin di dalamnya, dan uang itulah yang dipakai untuk beri persembahan. Jadi murid-murid ini terbiasa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Mereka terbiasa menyelesaikan perkara-perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus naik ke surga ada kekhawatiran. Mereka tidak bisa menyelesaikan perkara-perkara sendiri. Siapa lagi yang harus memeliharakan mereka? Itu peran pertama yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid. Sehingga ketika Tuhan Yesus kalau tidak ada lagi, itu akan sangat berdampak dalam kehidupan murid-muridnya. Peran Tuhan Yesus yang kedua seperti peran orang tua yang tadi juga Bapak Ibu yang sudah saya uraikan. Bahwa Tuhan Yesus itu sangat melindungi murid-muridnya. Ia adalah gembala yang melindungi domba-dombanya. Ia adalah guru, orang tua, ayah dan ibu bagi murid-muridnya di dalam melindungi murid-murid. Di dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, terlalu banyak mereka mengalami persoalan-persoalan. Mengalami kelompok-kelompok yang tidak menyenangi Tuhan Yesus. Dan dari mana murid-murid mendapat perlindungan? Ya, dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu kita bisa maklum. Tuhan Yesus kalau naik ke surga, murid-murid bisa bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, hidup bagaikan yatim piatu. Peran yang ketiga atau fungsi yang ketiga dari Tuhan Yesus terhadap murid-murid,
Yaitu Tuhan Yesus memberikan rasa aman kepada mereka. Bapak Ibu, rasa aman ini seperti juga hampir sama dengan poin yang kedua. Murid-murid selama 3 tahun berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka tahu pasti seperti apa Tuhan Yesus itu. Kekuatan macam apa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, inilah yang membuat murid-murid aman bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi kalau Tuhan Yesus naik ke surga Bapak Ibu, semua hal itu, 3 hal itu akan hilang dari kehidupan murid-murid. Siapa lagi yang akan memeliharakan mereka? Siapa lagi yang akan melindungi mereka, yang pasang badan buat mereka? Siapa lagi yang akan memberikan rasa aman kepada mereka? Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid sekalipun ia naik ke surga. Ini merupakan suatu penegasan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke surga, ia akan naik ke surga, tetapi ia tidak pernah meninggalkan murid-murid bagaikan yatim piatu, bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Tuhan Yesus memberikan jaminan itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ternyata dari bacaan ini kita dapat curiga atau kita mendapat informasi bahwa Tuhan Yesus memberikan metafora bahwa ia itu bagaikan orang tua. Bahwa Tuhan Allah itu bagaikan orang tua. Dan kita tahu bahwa orang tua itu lengkap ya. Ada ayah dan ada ibu. Nah, Tuhan Yesus itu bagaikan ayah sekaligus juga ibu. Karena itu ia menggambarkan dengan yatim piatu itu. Bahwa kalau anak-anak itu memiliki orang tua, ayah dan ibu, dan kalau sampai ayah ibu tidak ada, maka mereka akan menjadi yatim piatu. Jadi Allah itu digambarkan sebagai orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin perkenalkan Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu menggambarkan dirinya, menggambarkan Allah sebagai juga perempuan, peranan ibu, itu seperti di dalam Injil Matius 23 ayat 37 ya Bapak Ibu. Injil Matius 23 ayat 37 dikatakan bahwa, saya penggal aja Bapak Ibu, dikatakan bahwa begini Tuhan Yesus mengatakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Induk ayam itu menggambarkan perempuan, begitu kan Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa ia itu adalah induk ayam. Ia melaksanakan peran ibu gitu, peran perempuan terhadap bangsa Israel. Dan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga mengambil peran sebagai ibu bagi murid-murid gitu. Dan jauh sebelumnya di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yesaya 49 ayat 15, Bapak Ibu Saudara, di situ juga Tuhan Allah menggambarkan dirinya sebagai perempuan yang memberikan perlindungan kepada umatnya. Jadi kita sekarang pahami bahwa Allah itu berperan sebagai ayah, sekaligus juga sebagai ibu, laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu artinya apa? Firman Tuhan tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18 bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Bapak Ibu, itu mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus tetap hadir di dalam kehidupan murid-murid dan Tuhan Yesus tetap menjalankan perannya sebagai orang tua, baik peran sebagai ayah maupun sebagai ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kembali kita lihat ya, Tuhan Yesus berperan sebagai induk ayam, sebagai ibu, tapi juga sebagai ayah, gitu ya.
Nah, peran Tuhan itu sebagai ibu apa yang dilakukannya? Tuhan Yesus tetap peduli dengan dunia ini. Tuhan Yesus tetap peduli dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus tetap peduli dengan rumah tangga kita, keluarga kita, dan juga bisnis usaha kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia tetap merawat kita, memberi makan. Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan dengan pandemi COVID dan akibatnya ini, banyak orang yang bersyukur. Saya juga mengalaminya dan sangat bersyukur. Karena sekalipun kondisi seperti ini, kita tetap memiliki makanan dan minuman, iya enggak? Gitu. Ya. Tuhan tetap merawat kita. Dan ketika kita berusaha juga sedikit yang kita miliki, kita bagikan kepada orang lain berupa nasi bungkus gitu. Ya Tuhan tetap memberikan kesempatan kita untuk memberikan nasi bungkus kepada saudara-saudara kita. Lalu kemudian Tuhan juga tetap melayani kita. Tuhan Yesus tetap mengajarkan kepada kita bagaikan ayah dan ibu yang mengajarkan banyak hal kepada anak-anak. Saya kira meski masa pandemi COVID seperti ini ya, Tuhan Yesus tetap hadir, memberikan kepeduliannya, mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap. Ya, Bapak Ibu salah satunya kan seperti Tuhan mengajarkan kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Masing-masing kita menjaga diri kita dengan baik. Hidup bersih, menjaga diri kita supaya kita juga menjaga keberadaan orang lain. Itu ajaran-ajaran Tuhan kepada kita. Tetap Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang perlu kita kerjakan. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Poin yang pertama, jadi sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid orang Kristen tidak pernah kehilangan Tuhan Yesus. Tidak pernah tinggal sendiri di dunia ini. Ingatlah di dalam segala permasalahan kita, pergumulan kita, ingat selalu bahwa Tuhan peduli. Kita tidak melihat Tuhan, tetapi ingatlah bahwa Ia peduli. Ia merawat kita dengan caranya sendiri. Tidak usah khawatir akan makan dan minum. Bapak Ibu kadang-kadang saya lihat anak ayam itu Bapak Ibu dia tidak bekerja. Tetapi induknya yang bekerja. Lalu membawa makanan baginya. Saya mau cerita Bapak Ibu. Saya ini waktu masih kecil juga peternak. Karena saya turunan petani. Opa saya petani. Jadi itu darahnya ada sekaligus juga peternak. Jadi kami selalu tinggal di rumah yang ada halaman. Dan ibu saya pelihara bebek dan juga ayam. Sehingga kami sering mengamati ini ayam-ayam dan bebek-bebek itu bagaimana mereka hidup. Saya ngamati Bapak Ibu, induk ayam itu dialah yang mencari makan buat anak-anaknya. Begitu dia dapat entah itu jagung, entah itu nasi, entah itu cacing. Nanti makanan ini dia tidak makan sendiri. Makanan ini dia lempar kepada anak-anaknya. Gitu. Dan anak-anak yang dekat dengan dia memang yang paling dapat banyak makanan. Gitu. Jadi itu induk ayam Bapak Ibu. Apalagi Tuhan Yesus. Tidak mungkin dia tidak pelihara kita. Gitu. Induk ayam binatang yang mungkin kita bilang tidak punya otak begitu ya. Tapi dia cari makan, dia berkorban untuk anak-anaknya. Saya sering mengamati itu. Ini artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama ini pesannya buat kita gitu. Tuhan Yesus tetap hadir memeliharakan kita. Itu artinya bahwa Tuhan pelihara kita dengan caranya. Bahkan cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Saat ini jika kita khawatir tentang pekerjaan, kita khawatir mungkin kita yang masih kerja, kita khawatir kalau tahu-tahu pemimpin memutuskan atau owner memutuskan kita dirumahkan. Ingat, Tuhan pelihara kita. Yang kedua, Bapak Ibu, firman ini mau mengingatkan kepada anak-anak Tuhan. Kalau tadi anak-anak ayam, sekarang anak-anak Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen. Untuk selalu senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena saya mengamati Bapak Ibu, anak-anak ayam itu yang dekat-dekat dengan ibunya tidak akan pernah kelaparan. Selalu mendapatkan berkat makanan.
Karena begitu ibunya cari, dia lempar ke anaknya, ibunya cari, lempar ke anaknya gitu. Nah, jadi kita juga dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, terus erat berpegang kepada Tuhan, kita yakin tidak akan pernah mengalami kekeringan. Itu bagaikan sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akar-akarnya selalu ada mendapatkan minuman dari sungai itu atau sumber mata air. Sehingga biar sekalipun musim kemarau, dia tidak akan pernah kekeringan. Maka Bapak Ibu baik sekali di dalam masa-masa seperti ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, peran Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Ini Bapak Ibu, sekalipun masa sulit, tidak akan kekeringan, tidak akan kekurangan. Ya. Yang kedua, fungsi Tuhan Yesus bagi murid-muridnya itu, Bapak Ibu, saya juga masih tentang induk ayam. Ya, ini mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu peran sebagai ayam maupun sebagai ibu. Saya juga mengamati ayam-ayam, induk ayam itu Bapak Ibu. Begitu ada bahaya, begitu ada bencana, katakanlah hujan saja ya, hujan deras begitu, induk ayam ini panggil anak-anaknya. Dia panggil anak-anak yang tadinya main di mana-mana itu, dia panggil anak-anaknya untuk berkumpul di sekitar dia. Gitu. Lalu induk ayam ini Bapak Ibu memberikan perlindungan kepada anak-anak terhadap musim hujan itu, terhadap bencana, terhadap bahaya. Dan ketika hujan makin deras, maka induk ayam ini membawa anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Dan anak-anak itu mendapatkan kehangatan dari sayap ibunya, induknya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, induk ayam saja memberikan perlindungan sedemikian rupa kepada anak-anak. Apalagi Tuhan Yesus yang sebagai Bapa maupun sebagai Ibu bagi kita. Ia akan melindungi kita dari musim-musim yang jahat. Ia akan melindungi kita dari bencana-bencana. Bahkan ia juga akan melindungi kita dari kejahilan-kejahilan makhluk lain. Ia melindungi kita dari ancaman bahaya persis seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Kenapa saya mengatakan begini Bapak Ibu? Karena saya juga sering jahilin induk-induk ayam. Ya, anak ayam itu kan menggemaskan ya Bapak Ibu. Ya enggak. Anak ayam itu kan gemesin banget gitu. Jadi saya tuh pingin ambil gitu. Kalau saya mau ambil si ayam ini tuh pasang badan kepada saya lalu menotok tangan saya gitu. Dia begitu melindungi anaknya dari kejahilan saya. Dan saya ini bisa saja ancaman bahaya bagi anak-anaknya. Dan induk ayam ini begitu melindungi. Bapak Ibu, seperti itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita semua. Ini artinya yang kedua, peran Tuhan Yesus, yaitu memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan melindungi kita dari bahaya apapun. Tuhan melindungi kita dari bencana apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, memang pandemi COVID ini kita belum tahu kapan berakhirnya, belum jelas. Tetapi ingatlah senantiasa bahwa kita tidak pernah ditinggalkan bagai yatim piatu jalan sendiri. Semua ini bisa dikatakan di luar kekuatan kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus, Allah itu senantiasa melindungi kita dari berbagai bencana, berbagai bahaya. Ia menyayangi nyawa kita, ia melindungi kita. Supaya hati kita penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan. Dan itu akan memberikan kekuatan, baik jiwa kita dan juga jasmani kita. Imun kita akan tumbuh dengan baik ketika kita yakin akan perlindungan Tuhan. Seperti seorang anak yang begitu yakin pada perlindungan ayah dan ibunya. Ya. Pokoknya yakin bahwa ada papa dan mama, pergi kemanapun dengan papa dan mama, anak menjadi sangat tenang. Dia menjadi happy dan gembira. Karena dia yakin pasti papa dan mama akan melindungi dia dari apapun. Demikian kita Bapak Ibu.
Tuhan pasti melindungi kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, peran Tuhan Yesus, peran Allah di dalam kehidupan kita, yaitu memberikan rasa aman kepada kita. Bapak Ibu, rasa aman itu mau menggambarkan mengenai kehangatan yang kita dapatkan dari Tuhan, kelembutan yang kita peroleh dari Tuhan, kita memperoleh kasih sayang yang penuh dari Tuhan, dan Tuhan senantiasa panjang sabar terhadap kita. Ini semua menggambarkan orang tua Bapak Ibu yang memberikan rasa hangat kepada anak. Itu seperti induk ayam itu Bapak Ibu. Ketika anak ini takut dengan situasi yang ada di sekitarnya, dia datang saja di dalam kepak sayap orang tuanya. Ibunya, induknya, dia akan mendapatkan kehangatan, kelembutan, penuh kasih sayang. Karena apa Bapak Ibu? Karena induk ayam ini akan mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan dirinya untuk rasa aman bagi anak-anaknya. Itu luar biasa. Saya punya pengalaman juga Bapak Ibu, suatu saat saya dengar ada seorang ibu teriak sangat keras di depan rumah. Gitu. Ternyata ada induk ayam sedang bersama anak-anaknya, lalu di udara sana itu dari atas itu menukik tajam elang untuk mengambil salah satu ekor anak ayam. Tetapi induk ayam ini pasang badan Bapak Ibu. Dia berhantam dengan elang ini. Karena ada manusia memang yang berteriak, ibu yang berteriak itu mengusir elang, maka baik induk ayam dan anak-anaknya selamat. Kalau tidak, maka yang akan terjadi, induk ayam inilah yang akan ditangkap oleh elang, lalu dibawa pergi, dibunuh oleh si elang ini untuk dimakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau menyampaikan kepada kita tentang Tuhan Yesus. Bahwa di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh rasa aman. Kenapa kita memperoleh rasa aman? Karena Tuhan Yesus bersedia pasang badan demi kita. Dia bersedia mempertaruhkan hidupnya untuk kita. Supaya kita mendapat rasa aman. Rasa aman itu adalah kemerdekaan. Kebebasan dari dosa. Tuhan Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia pasang badan bagaikan induk ayam yang pasang badan membela mati-matian anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, saat ini pun dan ke depan sana, Tuhan sedang pasang badan bagi kita. Dia telah menebus kita, dia tidak pernah tinggalkan kita dan biarkan kita habis begitu saja. Ditelan oleh bencana dunia ini, tidak mungkin. Dia bela kita. Dia juga bela rumah tangga kita. Dia bela keluarga kita. Tapi Tuhan juga membutuhkan kerjasama kita dengannya. Yaitu mempercayai dia. Dan mempercayai hidup kita kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya. Bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan murid-murid. Dia tetap memeliharakan murid-murid. Dia tetap melindungi murid-murid. Dia tetap memberikan rasa aman kepada murid-murid. Dia memberikan jaminan ini, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Roh yang memberikan kebenaran. Roh yang menyampaikan kebenaran. Tetapi sekaligus juga penolong bagi murid-murid. Lalu kemudian roh yang menjadi penolong ini, dia senantiasa menyertai murid-murid dan dikatakan bahwa ada di dalam kita. Ada di dalam diri murid-murid. Luar biasa Tuhan ini memberi jaminan kepada kita. Bahwa di dalam diri kita ini tinggal Tuhan Allah sendiri. Penolong kita. Ya, penyertaan Tuhan tidak pernah lalu dari kita. Penolong kita itu senantiasa menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya apa Bapak Ibu? Roh Kudus itu ada, artinya ada penolong bagi kita. Penolong kita itu adalah Roh Kudus sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya di kalimatnya itu Bapak Ibu dikatakan dalam ayat 18, Aku datang kembali kepadamu.
Tidak dikatakan aku akan datang kembali kepadamu. Tidak, aku datang kembali kepadamu. Jadi saat itu juga tidak ada satu ruang di mana Tuhan Yesus tidak hadir dalam kehidupan umat. Di dalam kehidupan murid-murid. Ia senantiasa hadir. Yang berikutnya itu memberikan jaminan bahwa murid-murid tidak pernah sendiri. Kita semua ini tidak pernah sendiri. Senantiasa ada Roh Kudus. Senantiasa Tuhan beserta kita. Berjuang bersama kita. Bapak Ibu, kalau berjuang bersama dengan Tuhan, bergandengan tangan dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, yang kita yakini berkuasa di surga dan di dunia. Dan kuasanya itu melampaui apapun. Bukankah kita menjadi sangat tenang? Ketika kita berbisnis, kita juga tidak berbisnis sendiri. Kita berbisnis bersama dengan Tuhan. Ketika kita bekerja tidak sendiri. Kita bekerja bersama dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu yang menyertai kita, beserta kita gitu. Berjuang bersama dengan kita. Bukankah ini memberikan kenyamanan luar biasa? Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Kalau saya jalan bersama dengan ayah, gandengan tangan, itu apapun yang mau ada lubang, mau ada jurang, mau ada guguk tadi yang saya takut gitu. Saya tidak takut. Yang penting berjuang bersama dengan Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Firman ini juga mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang lemah. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Kita membutuhkan Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita. Kita membutuhkan orang tua yang kita temukan di dalam diri Tuhan Allah sendiri. Kita juga melalui firman ini diajak untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Berharap penuh kepada Tuhan. Jangan menggantungkan atau berharap pada diri kita sendiri. Pada orang lain. Tetapi pada Tuhan. Untuk semua hal gitu. Termasuk Bapak Ibu. Kesulitan-kesulitan yang kita alami, kita hadapi pada masa pandemi COVID ini. Mari kita semua satu hati. Kita bergandengan tangan. Kita tidak sombong, kita rendah hati, kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Saya sangat senang pada hari ini pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Paus di Roma. Kemudian mengundang semua lintas agama untuk berdoa bersama-sama. Semua orang merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Lalu kemudian bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk sombong. Kita semua membutuhkan Tuhan Allah. Jadi tadi pagi saya juga ikuti di televisi. Saya sangat senang. Kita semua bersatu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Untuk agar kita segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Ingatlah senantiasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia senantiasa hadir, Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Saudara, marilah kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa.
Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa memeliharakan, melindungi, dan memberikan rasa aman kepada kami umat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk iman kami. Di tengah-tengah situasi yang makin sulit, Tuhan, kami membutuhkan iman untuk mempercayai Engkau dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Taruhlah iman itu di dalam hati kami, supaya berdasarkan iman kepada Tuhan itulah kami menjalani dan menghadapi segala perkara dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang bekerja. Entah kami mengabdi atau bekerja pada lembaga atau perusahaan. Atau juga kami yang berbisnis sendiri. Tuhan, tolonglah kami. Pimpinlah kami. Berilah jalan keluar agar pekerjaan-pekerjaan ini dapat terus berlangsung. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan dan sedang memikirkan dan mencari jalan keluar bagaimana agar mendapat pekerjaan atau menciptakan pekerjaan. Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi kami terbatas. Mungkin kami tidak menemukan jalan keluar saat ini. Namun kami yakin bahwa Tuhan yang berkuasa mampu memberikan jalan keluar bagi kami anak-anak-Mu. Sementara Engkau bekerja, berikanlah iman yang kuat kepada anak-anak-Mu, agar tidak menjadi lemah, putus asa, dan kemudian kecewa kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang cukup bahkan berkelimpahan. Tuhan peliharakan mereka, jikalau bisnis dan pekerjaan mereka baik-baik saja, Engkau tetap jagalah mereka. Dan ingatkan mereka senantiasa untuk juga memperhatikan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Kalau ada yang sakit, apapun sakitnya, Tuhan tolonglah. Anugerahkanlah pemulihan, anugerahkanlah kesembuhan kepada setiap anak-anak-Mu sesuai dengan rancangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami, pemerintahan kami Indonesia. Presiden dan jajaran menterinya, serta jajaran-jajaran yang lain yang bekerja sama mati-matian untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dan juga dampak-dampak yang diberikannya, terutama dampak ekonomi. Jagai, anugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada mereka dan keluarga mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa bagi gugus tugas percepatan penanganan pandemi COVID-19. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, berikanlah hikmat dan kekuatan agar mereka secara kreatif menemukan jalan-jalan penyelesaian bagi persoalan di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan tentu bukan hanya untuk Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa lain, untuk negara-negara lain yang terkena pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa dan negara-negara lain yang juga terkena persoalan ekonomi. Tuhan menolong yang sakit, Tuhan menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan. Berikanlah kekebalan tubuh yang baik kepada setiap mereka yang sakit. Tetapi juga yang sehat, Engkau anugerahkan kekuatan tubuh yang baik. Tuhan, kami tahu, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau juga sedang sibuk bekerja bersama-sama dengan kami. Kenyataan ini kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami semua. Doa kami ini kami naikkan
Di dalam nama kami naikkan dan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur atas kasih sayang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo seperti yang tertera pada layar, atau mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Persembahan kita dilandasi dari firman Tuhan yang terdapat pada surat 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami, yang merupakan ungkapan syukur kami atas kasih kebaikan dan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah juga hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk mewartakan kabar baik dan tetap menjadi saluran berkat di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di akhir ibadah ini, Tuhan kembali mengutus kita ke dalam dunia untuk membuktikan janji yang manis dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita sendirian. Karena itu, marilah kita selalu berserah diri dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan, supaya kita tetap yakin dan teguh sebagai hamba-Nya yang setia di dalam keadaan apapun. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, dan ku dengarlah suara
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu untuk menerangi dan menggarami dunia ini. Kami hidup bersaksi di dunia yang gelap ini. Jadilah sahabat Kristus yang menjadi berkat di dunia ini. Kami hidup menjadi saluran berkat bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.